Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1037. Ya, setelah melihat versi raw-nya, buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei itu sama sekali tidak dimunculkan pada chapter kali ini. Mimin kira mungkin akan ada sedikit siluet yang akan tampil pada chapter kali ini. Rupanya enggak ya, dan sayang sekali minggu depan juga masih libur. Tapi bukan berarti pada chapter kali ini sama sekali tidak ada petunjuknya. Ya, perlu diketahui para kakek Gorosei mengatakan tentang buah iblis itu juga berada tepat di panel di mana Zunisa muncul. Jadi jika kita tak sabaran menunggu 2 minggu lagi atau mungkin seminggu lagi, mungkin kita bisa menganalisanya dari sini. Dimana perlu diingat art style Oda Sensei. Keambiguan pada suatu panel itu merupakan ciri klasik daripada Oda Sensei. Ya, masalah seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Ingatlah pada waktu itu pada chapter 955, Torao atau Trafalgar di Waterloo muncul di panel yang berdekatan dengan Orochi. Dan pada waktu itu banyak yang menduga dari panel ini kalau Torao lah pengkhianatnya serta bekerja busuk bersama Orochi lantaran panel ini. Tapi kita tahu faktanya kalau Kanjuro lah dalang dibalik semua ini. Dalang pengkhianatnya bukan Torao. Singkatnya, mereka tidak ada hubungannya antara Orochi dan juga Torao. Dan dari sini dari contoh panel ini kita bisa mengetahuinya dengan jelas atau mengatakannya bagaimana sih bentuk art dari Oda Sensei ini lebih jelas lagi, yaitu menjadi 2 jenis. Pertama, jenis panel yang tidak ada hubungannya dan jenis panel yang ada hubungannya. Oke, panel yang tidak ada hubungannya yaitu jenis panel ketika suatu poin A dan poin B berada di panel yang dibatasi di antaranya. Dan jika ada seperti itu, ada kemungkinan, ya sudah pasti, poin itu, poin A dan poin B tidak ada hubungannya sama sekali. Dan contoh kasus panel seperti itu adalah insiden atau adegan Torao dan Orochi yang sama sekali tidak ada hubungannya. Kemudian panel yang berhubungan, ya jika poin A dan poin B berakhir di dalam satu panel yang sama dan itu tidak dibatasi, sudah pasti mereka ada hubungannya. Woi Min, atas dasar apa kau mengatakan itu? Santai-santai, ini bukan segmen konspirasi. Tentu saja ada contoh mutlak yang menyertainya. Ya, kalian bisa baca lagi manga One Piece chapter 1001. Di salah satu panel kita melihat 2 poin yang berbeda, tetapi poin itu berakhir di satu panel yang sama. Ya, awal mula Kaido ngebaca dulu soal Luffy yang berhasil melukainya pada waktu itu, dimana Kaido sangat yakin bahwa hanya sedikit yang bisa melukainya. Dan pada saat itu Kaido sama sekali tidak menyebutkan namanya. Tetapi bacotan Kaido ini berlanjut dan masuk ke panel berikutnya, yang mana di panel berikutnya itu kita diperlihatkan poin yang B, yaitu Luffy. Di belakangnya ada bayangan orang-orang kuat seperti Oyaji, Sang, Roger, dan juga Rock. Dimana daripada panel ini pada waktu itu kita bisa menangkap poinnya bahwasannya orang yang dimaksud Kaido yang mampu melukainya adalah mereka-mereka ini walaupun tak disebutkan namanya. Singkatnya, poin A dan poin B itu ada hubungannya. Nah, sekarang pada chapter 1037 terutama di panel yang kita debatkan ini jika dianalisa lebih jauh, ini panel yang satu ini sangat-sangat jelas adalah jenis panel yang memiliki hubungan. Dan di sini Mimin heran pakai banget jika pada waktu itu kita bisa menangkap poin yang dimaksud di panel ini walaupun tak disebutkan namanya, lantas kenapa kita pada bingung tentang buah iblis yang tak disebutkan namanya pula? Kan sama jenis panelnya ya, dimulai dari bacotannya Gorosei soal buah iblis tetapi tidak disebutkan namanya, sampai bacotan Gorosei itu nembus atau berlanjut ke panel berikutnya, dimana di panel berikutnya itu tertampang Zunisa di sana. Sama bukan seperti bacotan Kaido? Berarti dengan kata lainnya,
Sonotori. Ya, tepat sekali untuk Anda semua. Benar, sangat-sangat jelas buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei sangat berhubungan dengan Zunisa yang muncul di panel berikutnya. Dengan kata lainnya, buah iblis yang kita debatkan ini benar-benar sangat ada kemungkinannya itu sinkron dengan Zunisa jika kita terus memakai Art Oda Sensei sejauh ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah buah iblis macam apa yang dimaksud itu. Tapi pertama-tama ada sesuatu yang jelas di sini ya. Ya, bicara soal buah iblis, jika kita berkaca dari perkataan Gorosei yang mengatakan soal mengganti nama dari buah itu, maka buah iblis ini bukanlah buah iblis yang baru, tetapi buah iblis yang sudah pernah muncul. Apa-apa? Kalian mau bilang Ope-Ope Nomi adalah Zen-Zen Nomi? Aduh. Entah bisa termakan fake spoiler dari mana, ya entah siapapun yang menyesatkan kalian, apakah Zoro. Tapi perlu diketahui, Zen-Zen Nomi adalah sebuah buah iblis karangan fans yang dibuat oleh fans dan itu sudah ada sejak tahun 2011. Iya, ini udah lama bro, udah lama. Ya, kalian tahu ya, di wiki fandom itu ada forum pack bernama Save of Full, dimana itu adalah tempatnya dimana fans One Piece mengcreate atau membuat sesuka hatinya tentang karakter baru, buah iblis baru, sesuai imajinasinya seenak jidatnya. Bahkan kalian tahu ya, Zen-Zen Nomi itu bukan dimakan oleh Torao. Iya, bukan dimakan Torao. Di sini dikatakan Zen-Zen Nomi dimakan dengan oleh karakter entah siapa ini anjir. Ya, intinya ini karangan dari seseorang dan ini kocak banget ya. Kemudian hal yang memperkuat kalau yang dimaksud bukan Zen-Zen Nomi itu tertera dalam sebuah panel Gorosei. Walaupun ya sebenarnya kita harus menunggu versi manga plus untuk lebih jelasnya, tetapi jika kita melihatnya sekarang, ada sebuah percakapan di antara Gorosei dan percakapan itu adalah buah iblis ini dalam beratus tahun kebelakangan itu ya, atau berabad-abad tahun yang lalu, tidak ada yang memiliki kekuatannya. Tidak ada yang memiliki kekuatannya. Intinya kalian mau bilang Ope-Ope Nomi, Hana-Hana Nomi, Yami-Yami Nomi, dan mungkin ini juga poin yang menjadi alasan kenapa pihak penypoiler dari Redon sana mengatakan itu bukan Gomu-Gomu Nomi, sebab tidak ada satupun yang memilikinya sejak berabad-abad tahun terakhir. Logika aja ya kan, buah iblis yang barusan kita sebutkan itu semuanya sudah pernah diketahui oleh pemerintahan dunia. Jadi logika aja, buah itu bukan yang dimaksud. Maka satu-satunya kandidat yang paling kuat itu adalah buah iblis yang baru muncul di Wano ini dan sama sekali tidak diketahui oleh orang luar. Dan buah iblis seperti itu ada beberapa. Pertama, Kibi Nomi milik Otama. Kedua, buah iblis dari Toki Nomi. Namun karena yang ditanyakan adalah yang berhubungan dengan Zunisa, maka jawabannya buah iblis itu adalah Kibi Nomi milik Otama. Lah kok bisa? Ya mungkin inilah yang membuat Zunisa dihukum. Soalnya ya pada Akzo, Zunisa mengatakan, "Tolong berikan perintah untuk bertarung sekali ini saja." Dimana si Zunisa ini ya, mau dilihat dari manapun, dari sisi manapun ya, sudah terkena suatu perintah bahwasannya Zunisa akan hanya bertarung jika diberi perintah. Dan satu-satunya buah iblis yang bisa begitu cuman punya Otama. Jadi kemungkinan terbesarnya user sebelumnya adalah orang yang menghukum Zunisa. Ingat pula ya, Zunisa ini cuman jalan lurus aja, dan itu cuman satu tujuan. Ini perintah yang mutlak, dan lagi-lagi hanya buah iblis Otama yang mampu seperti itu. Kemudian, kenapa Gorosei kaget dengan buah iblis ini? Perlu diketahui, buah iblis daripada Otama merupakan buah iblis yang menjadi man of the match dalam pemberontakan pasukan Kaido
Dan pada waktu itu kita melihat ya para CP0 sangat kaget melihat insiden itu. Dan karena CP0 kaget melihat itu, ada kemungkinan ya mereka melaporkan hal itu kepada Gorose. Soalnya ingatlah masih ada satu CP0 dari kemarin sibuk berkotak-katik dengan Denden Mushi. Pertama, dia menghubungi bos CP0 untuk segera menangkap Robin-chan. Dan pada chapter ini kita melihat ya Gorose membicarakan menangkap Robin lagi. Artinya satu CP0 yang masih stay di tempatnya sudah menginformasikan tentang DF Tama ini kepada Gorose, dan itulah kenapa mereka kaget di kastil Pangea sana. Kenapa Momo bisa memerintahkan Zunisa? Ya, belum ada alasan yang pasti, tapi jika kita melihat yang sudah ada, di mana kita melihat Luffy bisa seakrab dengan Komachio waktu Tama sakit, ini mungkin bisa menjadi patokan yang sangat kuat ya. Baik Luffy ke Komachio ataupun Momo ke Zunisa, mereka itu hanya berbicara dengan mereka saja. Tapi yang menjinakkannya tetap saja Kibinomi. Ingat, Zunisa itu sampai dihukum pasti Zunisa dulunya sangat berbahaya. Kenapa sekarang jadi taat, sangat-sangat taat? Ya, logika aja di sini bahwasannya itu perintah mutlak daripada buah iblis Kibinomi. Oh ya, bagi yang belum tahu, sudah dikonfirmasi dengan jelas nama buah iblis dari Otama itu ya adalah Kibinomi. Jadi kalian jangan tanya lagi. Dan dari namanya saja ya kita tahu ini aneh banget. Kalau kita langsung berkaca dari wiki One Piece, di mana arti daripada buah iblis Otama itu artinya adalah Jawa Wood, yang merupakan penyebutan nama untuk jenis sereal. Nah, pertama, dari namanya aja itu udah aneh. Kedua, kekuatannya menghebohkan CP0 dan kemungkinan udah dilaporkan kepada Gorose. Ketiga, perintah mutlak Zunisa adalah konsep dasar daripada buah iblis Otama. Keempat, buah iblis ini adalah buah iblis yang baru yang muncul dan tidak ada yang tahu sebelumnya. Jadi wajar aja World Government sangat kaget. Nah, kalau kalian mau ngebantah poin ini, bantahlah 4 poin itu. Ya, sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.